Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Auriel Masya Adelia dari kelas 09 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi saya yaitu Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Tahukah kalian bahwa berdirinya Muhammadiyah tidak terjadi begitu saja? Ada berbagai faktor penting baik dari sisi sosial, pendidikan maupun keagamaan yang mendorong lahirnya gerakan pembaruan ini pada awal abad ke-20. Nah, di video ini saya akan membahas secara lengkap apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah dan bagaimana peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membawa semangat pembaruan Islam di Indonesia. Faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lahirnya organisasi ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor keagamaan, sosial, pendidikan, politik, dan juga pengaruh dari luar negeri. Semua faktor ini saling berkaitan dan membentuk dasar munculnya gerakan baru Islam di Indonesia. 1. Faktor keagamaan. Pada masa sebelumnya berdiri Muhammadiyah, kondisi keagamaan masyarakat Islam di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan adat istiadat lokal yang kadang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Banyak praktik seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat berkembang luas di tengah masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sejak muda belajar agama di Mekah mulai menyadari bahwa umat Islam di Indonesia perlu dikembalikan ke ajaran yang murni, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu, saat itu terjadi perdebatan antara kaum tradisional dan modernis. Kaum tradisional cenderung mempertahankan cara lama beribadah, sementara kaum modernis seperti Kiai Haji menginginkan pembaruan dalam pemahaman Islam agar lebih rasional dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dari sinilah muncul gagasan untuk mendirikan organisasi yang bisa membimbing umat menuju Islam yang lebih maju dan murni, yaitu Muhammadiyah. 2. Faktor pendidikan. Pendidikan menjadi faktor penting dalam lahirnya Muhammadiyah. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan untuk rakyat pribumi sangat terbatas. Sekolah yang dikelola oleh Belanda hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Sementara sekolah rakyat kualitasnya rendah. Sementara itu, pendidikan Islam tradisional di surau atau pesantren belum mengajarkan ilmu pengetahuan umum sehingga umat Islam tertinggal dalam bidang ilmu dan teknologi. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian berinisiatif mendirikan sekolah yang menggabungkan pendidikan agama dan ilmu umum seperti matematika, ilmu bumi, dan bahasa Belanda dengan sistem pengajaran modern. Langkah ini merupakan pembaruan besar pada zamannya karena membuka jalan bagi kemajuan intelektual umat Islam agar tidak tertinggal dari bangsa lain. 3. Faktor sosial dan ekonomi. Kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa itu sangat memprihatinkan. Sebagian rakyat hidup miskin, tidak berpendidikan, dan tidak memiliki kesadaran kebangsaan. Penjajahan Belanda menciptakan kesenjangan sosial yang besar antara rakyat pribumi dan kaum penjajah. Kaum pribumi sulit mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang layak. Melihat keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan terdorong untuk membangkitkan semangat tolong-menolong dan kepedulian sosial di kalangan umat Islam. Ia menilai bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga menuntun umatnya untuk peduli terhadap kesejahteraan sosial. Melalui organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan berbagai amal usaha seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga zakat, dan kegiatan sosial lainnya.
Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan umat Islam agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang mengubah cara hidup umat Islam agar lebih produktif, mandiri, dan peduli terhadap sesama. Faktor politik dan kolonialisme. Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan politik kolonial Belanda yang menindas dan membatasi kebebasan rakyat. Penjajahan tidak hanya menguasai sumber daya alam, tetapi juga mengontrol sistem pemerintahan, pendidikan, dan bahkan kehidupan beragama. Umat Islam saat itu berada di posisi lemah karena kebijakan kolonial yang berusaha memecah belah umat, membatasi dakwah, serta menghambat munculnya kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan pribumi. Kondisi ini membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas secara politik, tetapi juga bebas dalam berpikir, berpendidikan, dan beragama melalui Muhammadiyah. Beliau berupaya menanamkan kesadaran baru kepada umat Islam bahwa perjuangan melawan penjajahan bisa dilakukan lewat pendidikan dan pencerahan akidah, bukan semata-mata lewat kekuatan fisik atau politik praktis. Muhammadiyah kemudian menjadikan wadah untuk membangun kemandirian umat Islam, sekolah-sekolah modern, dakwah rasional, dan lembaga sosial. Tujuannya agar umat Islam tidak lagi tunduk pada sistem kolonial, tetapi maju berdiri di atas kemampuan sendiri. Dalam hal ini, Muhammadiyah berperan menumbuhkan semangat nasionalisme dan keislaman yang mendorong lahirnya kesadaran kebangsaan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, meskipun tidak terjun langsung ke dunia politik praktis, Muhammadiyah memiliki peran politik, moral, dan intelektual yang besar, membangun manusia Indonesia menjadi cerdas, beriman, dan siap memerdekakan diri dari segala bentuk penindasan kolonial. Gerakan inilah yang kelak menjadi bagian penting dari proses kebangkitan nasional dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. 5. Faktor pengaruh pembaruan Islam di dunia. Selain faktor dari dalam negeri, berdirinya Muhammadiyah juga sangat dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di dunia, khususnya di Timur Tengah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada masa itu muncul tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida yang menyuruhkan agar umat Islam kembali kepada ajaran murni Al-Quran dan hadis, menolak tadlid buta terhadap adat dan tradisi yang tidak sesuai dengan nilai Islam, serta membuka diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pemikiran para pembaru ini menyebar luas melalui media cetak dan para ulama yang belajar di Mekah dan Mesir. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga aktif berinteraksi dengan pemikiran tersebut sangat terinspirasi oleh semangat pembaruan yang mereka bawa. Ia meyakini bahwa Islam harus menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan, bukan penghambat perubahan. Melalui pendirian Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengimplementasikan gagasan pembaruan Islam dunia dengan mengembangkan pendidikan modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, mengajarkan cara berpikir rasional, serta menanamkan kepedulian sosial. Muhammadiyah kemudian berkembang sebagai organisasi Islam yang progresif terhadap kemajuan zaman dan berperan besar dalam mencerdaskan serta memajukan umat dan bangsa Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan saya yang tadi yaitu berdirinya Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta merupakan hasil dari semangat pembaruan Islam yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam pada masa penjajahan. Secara keagamaan, Muhammadiyah hadir untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang menyimpang dan mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dari sisi pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat
pentingnya pendidikan modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum agar umat Islam mampu bersaing di tengah kemajuan zaman. Dalam bidang sosial dan ekonomi, Muhammadiyah menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap nasib rakyat melalui pendirian amal usaha seperti sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Sementara dari faktor politik dan kolonialisme, organisasi ini menjadi bentuk perlawanan moral terhadap penindasan penjajahan dengan cara membangun kemandirian dan kesadaran rasional di kalangan umat. Tidak kalah penting pengaruh gerakan pembaruan Islam dunia dari tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha, yang turut membentuk pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pentingnya rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan kemajuan dalam kehidupan beragama. Melalui Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil meletakkan dasar gerakan Islam modern di Indonesia yang berorientasi pada ilmu, amal, dan kemajuan sosial. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada bidang keagamaan, tetapi juga menjadi motor perubahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami berbagai faktor berdirinya Muhammadiyah, kita dapat menyadari bahwa perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk memajukan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Semangat pembaruan, keikhlasan, dan dedikasi beliau menjadi teladan bagi generasi sekarang agar terus berjuang melalui ilmu, amal, dan kepedulian terhadap sesama demi terciptanya masyarakat yang berkemajuan dan berkeadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.